Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Panca. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 teknik pemboran dan peledakan yang berjudul Prinsip dan Peralatan Pemboran. Pada soal pertama yaitu menanyakan tentang bermacam-macam prinsip pemboran. Pengeboran adalah proses penting dalam berbagai industri seperti pertambangan, konstruksi, dan eksplorasi energi. Berikut adalah penjelasan umum tentang berbagai macam metode pengeboran, hubungannya dengan jenis batuan, serta kondisi lapangan yang memengaruhi pemilihan metode. Jenis bornya sendiri yaitu rotary perkusif, diamond drilling, rotary air blasting, dan full coring. Ada rotary perkusif. Rotary perkusif atau tumbuk putar adalah metode pengobaran yang menggabungkan gerakan tumbukan dan putaran untuk menghancurkan batuan. Metode ini digunakan secara luas dalam industri pertambangan, konstruksi, dan eksplorasi energi karena kemampuannya menangani berbagai jenis batuan dan kondisi lapangan. Prinsip kerja dari rotary perkusif sendiri yaitu seperti namanya yaitu tumbukan energi dari piston menghasilkan gelombang kejut dengan disalurkan melalui batang bor ke mata bor. Tumbukan ini menghancurkan batuan dengan cara peremukan atau crushing. Selanjutnya ada putaran. Mata bor juga berputar untuk membantu proses penggurusan atau grading permukaan batuan. Kombinasi kedua mekanisme ini meningkatkan efisiensi penetrasi, terutama pada batuan keras hingga sangat keras. Kelebihan dari alat ini yaitu efisiensi pada batuan keras. Kombinasi tumbukan dan putaran memungkinkan penetrasi yang lebih cepat dibandingkan metode lain pada batuan keras seperti granit atau kuarsit. Alat ini sangat cocok untuk batuan yang keras seperti granit, basal. Rotary perkusif sangat efektif karena mampu menembus lapisan keras dengan efisiensi tinggi. Contohnya yaitu pengoboran tambang. Alat ini juga cocok untuk kondisi lapangan yang dalam area dengan kedalaman besar atau tekanan tinggi. Alat ini disarankan karena efisiensi energi tumbukannya pada medan berbatuan atau tidak rata. Seperti gambar tersebut, medan medan pada lapangannya yaitu tidak rata atau berbatu karena fleksibilitasnya dalam pengeboran dangkal hingga menengah. Selanjutnya ada diamond drilling, metode pengeboran yang menggunakan mata bor berlapis berlian untuk menghasilkan lubang atau mengambil sampel inti atau core dari material keras seperti batuan, beton, atau logam. Teknik ini sangat populer dalam industri pertambangan, konstruksi, dan geoteknik karena presisi dan efisiensi. Prinsip kerja diamond drilling sendiri yaitu mata bor berlian digunakan untuk memotong material keras dengan cara berputar pada kecepatan tinggi sambil memberikan tekanan ke bawah dan diberi cairan pelumas seperti air digunakan selama pengeboran untuk mendinginkan mata bor dengan mengurangi gesekan. Sampel inti berbentuk silinder diambil melalui core barrel dan diproses untuk analisis selanjutnya.
Keunggulan dari diamond drilling sendiri yaitu presisi tinggi, mampu menghasilkan lubang dengan ukuran yang akurat tanpa merusak struktur di sekitarnya. Dan alat ini juga cocok untuk batuan yang sangat keras seperti granit basal. Diamond drilling sangat efektif karena mata bor berlian mampu memotong batuan keras dengan efisien tanpa merusak sampel inti. Dan alat ini juga cocok untuk kondisi lapangan, yaitu dengan berbagai lingkungan termasuk area perkotaan yang sensitif terhadap kebisingan dan getaran. Selanjutnya ada rotary air blasting. Rotary air blasting adalah metode pengobaran yang efisien dan ekonomis, sering digunakan dalam tahap awal eksplorasi mineral. Metode ini mengandalkan prinsip penggunaan udara bertekanan untuk mengangkat potongan batuan ke permukaan sehingga memungkinkan pengambilan sampel secara cepat dan efektif. Prinsip kerjanya yaitu mekanisme pengeboran menggunakan mata bor yang berputar dan dilengkapi dengan palu pneumatik. Saat mata bor berputar, ia memukul permukaan batuan menghancurkannya menjadi potongan kecil. Pengangkatan cuttings. Potongan batuan yang dihasilkan diangkat ke permukaan melalui aliran udara bertekanan yang disuntikkan melalui batang bor, menjaga lubang tetap bersih dan memungkinkan kemajuan terus-menerus dari mata bor. Alat ini cocok untuk batuan yang keras. Sangat cocok untuk batuan keras karena kemampuannya untuk menghancurkan material tanpa memerlukan proses yang rumit. Penggunaan mata bor yang dirancang khusus memungkinkan penetrasi yang efisien. Dan juga cocok untuk kondisi lapangan dengan topografi sering digunakan di area dengan akses yang baik dan permukaan keras, memungkinkan penggunaan alat berat dengan mudah. Kedalaman pengeboran metode ini biasanya terbatas pada kedalaman dangkal, sehingga kurang cocok untuk eksplorasi di lokasi dengan lapisan batuan dalam. Selanjutnya ada full coring, yaitu metode pengeboran yang dirancang untuk mengambil sampel inti batuan secara utuh dari kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah. Metode ini sangat penting dalam eksplorasi geologi dan geoteknik karena memberikan informasi yang mendetail tentang karakteristik dan struktur batuan. Prinsip kerjanya sendiri, penggunaan mata bor full coring menggunakan mata bor khusus yang dirancang untuk menghasilkan inti dengan diameter tertentu. Biasanya antara 50 mm hingga 76 mm, tergantung pada jenis core barrel yang digunakan. Pengam- Selanjutnya, proses pengambilan inti. Saat pengoboran dilakukan, core barrel diangkat ke permukaan setiap kali penuh dengan inti batuan. Inti yang diambil kemudian dideskripsikan berdasarkan jenis, warna, dan sifat fisiknya. Pengujian tambahan. Selama proses pengeboran, pengujian seperti standar penetration test atau CPT, SPT dapat dilakukan untuk mendapatkan data tambahan mengenai sifat tanah di sekitar lokasi pengeboran. Keunggulan dari full coring sendiri yaitu data geologi yang akurat. Metode ini
biasanya mengambil sampel inti yang utuh, memberikan gambaran yang jelas tentang stratigrafi dan variasi batuan di bawah permukaan. Alat ini cocok untuk batuan yang keras dan lunak. Full coring sangat efektif untuk batuan keras seperti granit dan basal, di mana sampel inti yang utuh diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Metode ini juga dapat digunakan pada batuan sedang seperti shell dan limestone. Meskipun full coring dapat digunakan pada batuan lunak, hasilnya mungkin kurang rep- representatif jika dibandingkan dengan metode lain seperti rotary drilling. Kondisi alat ini juga cocok untuk kondisi lapangan dengan kedalaman pengeboran. Full coring dapat mencapai kedalaman yang signifikan, seringkali lebih dari 1.000 meter tergantung pada peralatan yang digunakan. Ini menjadikan pilihan ideal untuk eksplorasi di lokasi yang lapisan bawah tanah yang dalam. Aksesibilitas lokasi, meskipun alat ini lebih fleksibel dalam hal kedalaman, kondisi lapangan seperti kemiringan atau keberadaan air tanah dapat mempengaruhi efisiensi pengeboran. Baik, pada soal kedua, penggunaan alat bor dan spesifikasi alatnya. Berikut adalah ulasan mengenai tiga alat bor yang umum digunakan dalam eksplorasi mineral dan aplikasi geoteknik, lengkap dengan spesifikasi masing-masing. Alat yang pertama yaitu Hydraulic Core Drill Rig HYDX4. Penggunaannya yaitu alat ini dirancang untuk eksplorasi mineral, geologi, metalurgi, dan industri lainnya seperti pertambangan. Rig ini sangat efektif untuk pengeboran inti penuh yang memungkinkan pengambilan sampel batuan secara utuh dari kedalaman yang signifikan. Spesifikasinya sendiri, model mesin Cummins dayanya 132 kW setara dengan 180 HP. Selanjutnya kedalaman pengeboran yaitu 1.000 meter. Kecepatan rotasinya 0 hingga 1.100 rpm. Maksimal momennya 4.200 Newton meter. Maksimal kapasitas angkat spindle 150 kilonewton. Beratnya sendiri yaitu 9.300 kilogram. Alat ini dilengkapi dengan sistem hidrolik yang memungkinkan penyesuaian kecepatan dan efisiensi tinggi dalam pengeboran. Selanjutnya ada XZKD 952 Hydraulic Mineral Exploration Drilling Rig. Penggunaannya rig ini cocok untuk pengeboran eksplorasi di tambang serta proyek rekayasa bawah tanah. Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pengeboran vertikal dan horizontal. Spesifikasinya tenaga motor 55 kW, kecepatan rotasi motor 1.480 rpm, sudut pengeboran 0 derajat hingga 360 derajat. Untuk mesin
620 kali 600 kali 70 750 milimeter. Bobot totalnya yaitu 1.335 kilogram. Alat ini menawarkan fleksibilitas dalam pengaturan sudut pengeboran dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi geologi. Selanjutnya ada mesin bor tanah untuk SPT SPT nikel. Penggunaannya alat ini khusus dirancang untuk melakukan pengambilan sampel tanah dalam eksplorasi mineral terutama untuk deposit nikel. Mesin ini memungkinkan pengambilan sampel yang cepat dan akurat. Spesifikasinya sendiri, komponen utamanya yaitu mata bor yang tajam untuk penetrasi yang efisien. Mesin bor sebagai sumber tenaga, batang bor untuk menghubungkan mata bor dengan mesin. Kedalaman pengeborannya sendiri tergantung pada jenis tanah, biasanya hingga beberapa meter. Keunggulannya, mesin ini kema- adalah kemampuannya untuk menghasilkan sampel tanah yang representatif dengan cepat serta dapat digunakan pada berbagai jenis tanah termasuk yang keras. Selanjutnya, soal 3 yaitu resume 2 paper makalah mengenai kegiatan pemboran untuk peledakan. Baik, pada paper 1 kajian ekonomis perencanaan pengeboran dan peledakan. Tujuan penelitiannya mengkaji aspek ekonomis dari perencanaan pengeboran dan peledakan dalam operasi pertambangan. Sumber jurnalnya sendiri yaitu pada Maret 2018. Metodologi analisis biaya pengeboran menggunakan jasa kemitraan. Perbandingan biaya antara versi perusahaan atau PTBA dan mitra kerja. Perhitungan selisih biaya dan rasio net profit margin. Hasil utamanya, biaya pemboran versi mitra kerja sebesar 26.472.517 rupiah per tahun. Spesifikasi peledakannya diameter lubang 7 atau 7 sampai 8 inci. Spasinya 8 meter, badan 7 meter, kedalaman lubang 9 meter. Powder factor 0,2 kilogram atau BCM. Selisih total biaya pemboran dan peledakan yaitu sebesar 20.435.317 rupiah. 17 rupiah per tahun. Net profit marginnya sendiri 26,1%. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan adanya potensi penghambatan biaya yang signifikan dalam operasi pemboran dan peledakan melalui optimalisasi perencanaan dan pemilihan metode yang tepat. Selanjutnya, paper kedua yaitu laporan tugas akhir Muhammad Prayudha Prabangkara. Sumbernya repositori Universitas Prabu Muli dari tahun 2018 hingga
23. Fokus penelitiannya yaitu analisis teknis kegiatan pemboran dan peledakan dalam operasi pertambangan. Pembahasan utamanya pengeboran. Tujuannya pembuatan lubang untuk diisi bahan peledak. Pola pengeboran, persegi panjang, zigzag, dan bujur sangkar. Penggunaan rotary drill dengan metabor atau drill bit. Selanjutnya peledakan. Definisi kegiatan memberikan batuan menggunakan bahan peledak. Kriteria keberhasilan, target produksi, efisiensi bahan peledak, fragmentasi merata, dinding batuan stabil, keamanan dan dampak lingkungan minimal. Pola peledakannya yaitu penggunaan sistem tunda dengan delay detonator dan surface delay. Pengaruh terhadap fragmentasi, displacement batuan, overbreak, dan intensitas getaran. Teknik peledakannya penggunaan bahan peledak dengan daya rusak bervariasi. Reaksi cepat menghasilkan gas bersuhu dan bertekanan tinggi. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan yang tepat dalam kegiatan pemboran dan peledakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis untuk mengoptimalkan hasil dan meminimalkan dampak negatif. Baik, ini daftar pustaka dari semua presentasi saya dan sekian, terima kasih, dan sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.